Tahukah anda guys, Indonesia diakui oleh dunia superpower. Kerana apa guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom! Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozu Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak mereactionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Inti News. Kini subscribernya adalah 360,000 orang. Sangat banyak kan? Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik butang lonceng, tanda sokongan anda juga kepada Inti News. So, tajuk yang kita mahu reactionkan iaitu guys, Indonesia diakui superpower. Dijawab Presiden Jokowi tanpa teks. Presiden WEF sampai bilang gini. Apakah yang dia bilang tentang Bapak Jokowi guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom! Indonesia also has a treasure. Indonesia is the home of one of the world's largest tropical rainforests and also has the largest mangrove forest coverage in the world. And we know that when we... Sekejap ya. Kerana itu menurutnya Indonesia adalah negara superpower di bidang iklim. When we want to fight climate change, we have to rely, of course, on Kita baca decarbonization. sikit. Presiden Jokowi dengan santai mendengarkan Presiden WEF dan menjawab pertanyaan berbahasa Inggeris itu dengan akurat. Jom kita dengar. But we also have to rely on nature-based solutions and progress made over the years to prevent and restore your natural and the natural assets have led Indonesia's positioning, I would say, as a climate superpower. Wow. What future role do you foresee for Indonesia in contributing to the global movements towards... Sekejap guys, dia kata di sini Presiden WEF lalu bertanya apa kontribusi Presiden Jokowi dalam bingkai Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim 2001 guys. Bagaimana cara Presiden Jokowi mengatasi perubahan iklim tersebut ya? A more green future, using its particular assets also as a base for learning and policy setting. Presiden Jokowi pun menjawab pertanyaan bahasa Inggeris tersebut tanpa teks secara tepat dan akurat. Oh, tanpa teks dia jawab guys. Ya, sejumlah strategi kebijakan Indonesia dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau. Yang pertama, ini melalui pembangunan rendah karbon, sebagaimana yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang kami. Begitu. Kemudian yang kedua, kebijakan net zero emission, di mana dengan diterbitkannya peta jalan untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060, termasuk net sink sektor kehutanan dan lahan di tahun 2030. Kemudian yang ketiga, memberikan sejumlah stimulus hijau untuk mendorong peningkatan realisasi ekonomi hijau. Upaya konservasi dan restorasi lingkungan, saya melihat dari angka-angkanya cukup berhasil dalam beberapa tahun terakhir ini. Laju deforestasi turun signifikan sampai ke 75% pada periode tahun 2019-2020 di angka 115.000 hektar. Wow. Kemudian kebakaran hutan juga turun drastis. Hotspot, misalnya di tahun 2014 ada 89.000, kemudian di tahun 2021 hanya 1.300. Luas lahan 2014 1,7 juta dan 2021 229.000 hektar. Kemudian restorasi lahan gambut juga berjalan dengan baik.
dari 2016 sampai 2021 3,7 juta hektar Oh. telah kita lakukan. Rehabilitasi mangrove dilakukan juga secara besar-besaran. Di tahun ini misalnya 2020-2021 kita telah merehabilitasi 50.000 hektar hutan mangrove dan target kita sampai ke tahun 2024 600.000 hektar. Saya kira ini terluas di dunia dengan daya serap karbon 4 kali lipat dibanding hutan tropis. Bahkan dengan below ground mangrove dapat mencapai 10 sampai 12 kali lipat. Indonesia berpotensi menjadi global market leader dalam skema perdagangan karbon dunia, bahkan diprediksi mampu mengalahkan potensi perdagangan karbon di Peru, Kenya, dan Brasil sebagai sesama negara yang memiliki luasan hutan tropis terbesar di dunia. Besar Pembentukan di dunia, guys. harga karbon by country di Indonesia juga relatif bersaing, kompetitif dibandingkan negara pionir perdagangan karbon lainnya di dunia seperti Brasil, Peru, dan India. Saya rasa itu, Prof. Swab. I think that is Mr. President, thank you so much for sharing your comprehensive vision and insights. Together with all our partners and viewers around the world, we send you the best wishes to you and to your government, to the Indonesian people for this very important year. So guys, kita dah reaction tadi daripada channel Inti News dan kita tengok Bapak Jokowi menjawab daripada Presiden WF dengan sangat, orang kata, kalau orang Malaysia kata selambu je lah. Dan Presiden WEF pun rasa macam kaget dan terpegun dengan jawapan yang diberi oleh Bapak Jokowi guys. Katanya di situ, iaitu tahun ini kita merehabilitasi 50,000 hektar dan target kita 600,000 hektar. Saya kira ini yang terluas di dunia, ujar Presiden Bapak Jokowi. Bayangkan guys, hingga 600,000 hektar mampu Indonesia buat untuk menjaga iklim untuk di Indonesia. Ya Allah, sangat luar biasa guys. Itu adalah satu pencapaian yang sangat luar biasa, yang sangat baik di antara lain-lain negara di dalam dunia ini guys. Itu yang membuat iaitu Presiden WEF sangat kaget dan terpegun dengan jawapan Bapak Jokowi tersebut guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. Tanda sokongan anda kepada Brozo Channel. Saya minta maaf andanya ada tersilap cakap dan tersilap kata kepada anda semua. Jaga diri anda, keluarga anda, ibu bapa anda dan termasuk juga anak dan isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.